Bab 5039, Pola Arai Kuno. Ceka, kalau kamu gak mau ngajarin aku, ya jangan ngajarin aku. Aku mau main sama dua cewek cantik itu. Humazi memutar matanya, lalu berbalik dan pergi. Zhao Yu tahu bahwa Mo Qingyun telah ditemukan. Dia berharap Mo Qingyun dapat berbicara dengan Lan Lianhua dan kemudian pergi ke Pulau Terapung lagi. Rekan Taoist Dev, kau tidak perlu mengikutinya. Jika kau ingin pergi ke Pulau Terapung, aku akan mengantarmu ke sana. Aku bisa menguasai setengah benua Changsuan ini. Mo Qingyun berkata sambil tersenyum. Dia telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, jadi dia sangat akrab dengan Pulau Terapung itu. Baiklah kalau begitu, Dev mengangguk. Mo Qingyun membawa Dev dan melompat, langsung menuju Pulau Terapung. Hanya dalam waktu 10 menit, mereka berdua tiba di Pulau Terapung. Lingkungan di pulau itu masih seindah dulu, tetapi tidak seorang pun bisa pergi ke sana tanpa izin dari Blue Lotus. Rekan Taoist Dev, jika kau suka, kau bisa tinggal di sini selamanya. Udara peri di sini jauh lebih kaya daripada tempat lain. Kata Mo Qingyun. Nona Mo, apakah Anda sudah tinggal di Pulau Terapung ini selama bertahun-tahun? Dev bertanya. Ya, saya sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan saya suka lingkungan di sini. Mo Qingyun mengangguk. Lalu apakah Anda merasa ada sesuatu yang berbeda atau aneh tentang Pulau Terapung ini? Dev bertanya. Mo Qingyun berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, bukankah ini hanya Pulau Terapung? Apa istimewanya? Pulau sebesar itu bisa mengapung di udara. Ini membuktikan bahwa hal itu tidak normal. Pulau ini kemungkinan besar terangkat ke udara oleh formasi besar, dan tidak terbentuk secara alami. Dev mengungkapkan tebakannya. Tidak mungkin, seberapa besar formasi yang dibutuhkan untuk pulau sebesar itu. Lagi pula, formasi sebesar itu akan menghabiskan banyak energi. Lagi pula, Pulau Terapung ini sudah ada selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin formasi itu bisa menahannya? Mo Qingyun sama sekali tidak mempercayainya. Ia tidak percaya ada orang yang mampu membentuk formasi sebesar itu. Ia juga tidak percaya formasi itu dapat berjalan lancar selama bertahun-tahun. Melihat Mo Qingyun tidak mempercayainya, Dev tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mulai mencari bukti keberadaan formasi di Pulau Terapung ini. Dev tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi mulai menjelajahi Pulau Terapung itu dengan hati-hati. Dia mengumpulkan kekuatan spiritual di ujung jarinya dan dengan lembut membelai tanah, merasakan napas mengalir melalui setiap inci tanah. Mo Qingyun berdiri di samping dengan tangan terlipat, dengan sedikit keraguan di matanya. Rekan Taoist Dev, kamu tidak benar-benar berpikir pulau ini ditopang oleh suatu formasi, bukan? Dev tidak menjawab, tetapi tiba-tiba berhenti di depan sebuah batu yang tidak mencolok. Dia berjongkok, menekan telapak tangannya pada permukaan batu, dan memejamkan mata untuk merasakannya. Aneh, dia sedikit mengernyit, fluktuasi energi spiritual di sini tampaknya sengaja dipandu oleh suatu kekuatan. Melihat ekspresinya yang serius, Mo Qingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak mendekat. Apa yang kamu temukan? Dev menggambar garis dengan ujung jarinya, dan lumut pada permukaan batu terkelupas, memperlihatkan rune kuno di bawahnya. Rune itu redup, tetapi samar-samar mengungkapkan rasa perubahan. Apakah ini pola susunan kuno? Murid Mo Qingyun mengecil, dan dia akhirnya mempercayainya. Bukan hanya ini saja, Dev berdiri dan melihat sekeliling. Kekuatan spiritual seluruh urat bumi di pulau ini dipandu oleh rune ini, membentuk formasi pendukung yang besar. Mo Qingyun terkejut, tapi formasi ini telah berjalan selama bertahun-tahun, dari mana energinya berasal? Dev tidak menjawab, tetapi berjalan menuju pusat pulau ke arah yang ditunjukkan oleh rune. Melihat ini, Mo Qingyun buru-buru mengikutinya. Keduanya sampai di sebuah danau jernih di tengah pulau. Airnya begitu jernih sehingga Anda bisa melihat dasarnya, tetapi airnya begitu dalam sehingga Anda tidak bisa melihat dasarnya. Pusat formasi itu seharusnya berada di dasar danau. Dev berkata dengan suara yang dalam. Kamu mau turun? Mo Qingyun ragu-ragu. Danau ini tampak damai, tapi siapa yang tahu apa yang ada di bawahnya? Bab 5040, tersedot masuk. Dev tersenyum dan berkata, jika Nona Mo tidak berani, Anda bisa menunggu di sini. Siapa? Siapa yang tidak berani? Mo Qingyun menggertakkan giginya, aku akan pergi bersamamu. Kedua pria itu melompat ke danau. Airnya sedingin es, tetapi itu bukan masalah besar bagi para pendeta dengan tingkat kultivasi seperti mereka. Setelah menyelam puluhan kaki, sebuah platform batu besar secara bertahap muncul dari dasar danau. Platform batu itu diukir dengan pola susunan yang rapat, dan di bagian tengahnya bertatakan kristal biru seukuran kepalan tangan, yang memancarkan cahaya redup. Ini adalah kristal surgawi. Mo Qingyun berseru, itu adalah benda ajaib legendaris yang dapat mendukung kekuatan langit dan bumi. Tatapan mata Dev tampak serius, begitulah adanya. Formasi ini didasarkan pada kristal langit, dan dilengkapi dengan kekuatan spiritual urat bumi, sehingga dapat bertahan selama 10.000 tahun. Dia berenang mendekati panggung batu dan dengan hati-hati mengamati pola susunannya, dan tiba-tiba menemukan bahwa beberapa rune tampaknya telah diubah secara artifisial. Tidak, bisiknya, formasi ini telah dirusak. Sepertinya,
Ada batasan tersembunyi lainnya. Mo Qingyun tercengang, apa maksudmu? Sebelum Dev bisa menjelaskan, pola susunan pada platform batu tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan, dan kristal Tiangxuan bergetar hebat. Tidak bagus, Dev meraih Mo Qingyun dan berkata, cepat mundur. Namun, sudah terlambat. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus dari dasar danau, dan keduanya langsung tertarik ke arah platform batu. Dev, apa yang terjadi? Mo Qingyun berteriak panik. Formasi telah dipicu. Dev menggertakkan giginya dan mencoba melepaskan diri, tetapi hisapannya terlalu kuat. Dalam sekejap mata, mereka berdua tertelan ke dalam celah ruang angkasa yang tiba-tiba. Dunia berputar di depan mata mereka, dan ketika mereka sadar, mereka mendapati diri mereka berada di reruntuhan yang tidak dikenal. Dikelilingi oleh pilar-pilar batu yang rusak dan istana-istana yang runtuh, udara dipenuhi dengan suasana kuno dan dekaden. Tidak jauh dari sana, ada pilar batu yang tingginya 10.000 kaki, menjulang ke langit, dan ada banyak rune yang diukir pada pilar batu itu. Di belakang pilar batu terdapat gunung besar, yang tampak terbelah dua dan diukir menjadi dua patung roh jahat. Siapakah yang bisa begitu murah hati hingga mengukir seluruh gunung? Melihat pemandangan di depannya, Mo Qingyun terkejut. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap kedua patung roh jahat itu. Jantungnya tiba-tiba tenggelam, seolah ada sesuatu yang tiba-tiba mencekiknya dan mencekiknya. Dev merasa ngeri dan berulang kali mundur sambil berteriak, mundur, cepat mundur. Rekan Taois Dev, ada apa denganmu? Mo Qingyun tampak bingung. Dia tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba menjadi seperti ini. Dev tercengang melihat Mo Qingyun baik-baik saja, dan pada saat ini, perasaan tercekik yang baru saja dirasakannya menghilang. Apakah aku terlalu gugup? Dev menarik napas dalam-dalam dan menatap kedua patung hantu jahat itu lagi. Dia tahu bahwa orang-orang kuno tidak mungkin begitu bosan untuk mengukir gunung dengan asal-asalan, dan kedua patung roh jahat ini pasti mempunyai tujuan. Tetapi setelah menatapnya dua kali lagi, jantung Dev kembali berdebar kencang, dan perasaan sesak itu sepertinya datang lagi. Pecahkan untukku. Kali ini, Dev tidak mundur, melainkan memegang pedang pembunuh naga dan menebas ke depan. Dia ingin menghilangkan perasaan takut ini. Tetapi tidak peduli bagaimana Dev melepaskan energi dalam tubuhnya, dia tidak dapat menghilangkan perasaan sesak dan takut. Dev memejamkan matanya sedikit dan mulai melantunkan mantra meditasi. Dia ingin menenangkan dirinya terlebih dahulu. Ketakutan ini akan menyebabkan dia membuat banyak keputusan yang salah. Dev tidak mengerti mengapa Mo Qingyun baik-baik saja, tetapi dia merasa seperti ini. Saat dia terus melantunkan mantra meditasi, rasa takut di hati Dev berangsur-angsur menghilang, dan dia akhirnya menjadi tenang. Dev membuka matanya dan melihat sekelilingnya, tidak berani menatap langsung ke arah dua patung hantu jahat itu. Langit di sini berwarna kelabu, tidak ada matahari atau bulan yang terlihat, seolah-olah terisolasi oleh suatu kekuatan. Mo Qingyun menatap Dev dengan gugup dan bertanya, rekan Daoichan, di mana kita? Di mana kita? Bab 5041, Tinggi dan Unggul. Dev menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, kita seharusnya tersedot ke reruntuhan kuno. Disinilah rahasia sebenarnya dari pulau terapung itu berada. Mo Qingyun menelan ludahnya, kalau begitu, apakah kita masih bisa keluar? Mo Qingyun merasa takut. Kalau dia tidak bisa keluar, akan jadi masalah. Dia sangat takut melihat suasana mencekam di sini. Dev tidak menjawab, tetapi melihat ke kedalaman reruntuhan, di mana suara gemuruh rendah dapat terdengar samar-samar, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul, dan Dev serta Mo Qingyun terkejut. Saat cahaya putih memudar, seorang pria berpakaian hijau perlahan muncul. Tingginya 3 meter, dengan pedang besar di punggungnya, dan dia memancarkan aura yang sangat kuat. Setelah pria itu muncul, dia tercengang saat melihat Dev dan Mo Qingyun untuk pertama kalinya. Dia menatap Dev dan pria lainnya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Keadaanmu begitu hina? Pria berbaju biru itu bertanya dengan ragu. Dev juga memperhatikan pria berpakaian hijau itu dan mendapati bahwa dia sebenarnya adalah seorang abadi kelas 5. Hal ini membuat Dev bingung. Menurut teori tersebut, seorang abadi tingkat 5 di alam para abadi yang tersebar tidak mungkin tinggal lama di surga pertama, karena hanya ada sedikit guru seperti itu di surga pertama. Akan tetapi, lelaki berbaju hijau di depannya sebenarnya sudah berada di alam longgar abadi tingkat 5. Tidak heran pria itu mengatakan bahwa Dev dan yang lainnya berada pada level rendah. Dev hanya berada di level pertama alam abadi tersebar, dan Mo Qingyun hanya berada di level ketiga alam abadi tersebar. Rekan Taoisku, wilayahmu rendah, jadi kau tidak bisa datang ke sini. Dev bertanya. Bukan begitu. Aku hanya penasaran bagaimana kamu, seorang kultivator tingkat pertama di alam Sanxian, bisa mencapai surga kedua. Pria berbaju biru itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Surga kedua? Dev bingung, aku tidak pergi ke surga kedua, aku di surga pertama. Tidak mungkin, pintu masuk ke relik ini ada di rumah gua Tiangxuan di langit kedua.
Bagaimana mungkin kau dari langit pertama bisa datang ke sini? Pria berbaju biru sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Dev tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tepat saat dia hendak menjelaskannya, dia melihat kekosongan di depannya bergetar. Saya melihat seorang pria berpakaian putih muncul dari udara. Pria berpakaian putih itu memegang kipas lipat, memancarkan aura kuat yang menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar. Dev melihat bahwa pria berbaju putih tidak kalah maju dibandingkan pria berbaju abu-abu. Begitu lelaki berbaju putih itu muncul, lelaki berbaju abu-abu mengerutkan kening dan mengumpat, "Sialan, kau tidak akan pernah berhenti." Setelah berkata demikian, lelaki berpakaian abu-abu itu mencabut pisau besar dari punggungnya dan menebas langsung ke arah lelaki berpakaian putih itu. Pedang ini langsung memotong cahaya bilah pedang sepanjang 1000 kaki, dan gelombang kejut yang mengerikan terus-menerus menghantam kekosongan di sekitarnya. Melihat ini, Dev menarik tangan Mo Qingyun dan terus mundur untuk menghindari terkena gelombang kejut. Meskipun Dev tidak mengerti mengapa kedua pria itu mulai berkelahi begitu mereka bertemu. Tetapi Dev tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi dia tidak ingin terpengaruh oleh mereka. Tangan Mo Qingyun berwarna putih, lembut, dan halus seolah tak bertulang, dan dipegang oleh Dev. Dev tidak bereaksi, tetapi Mo Qingyun menatap Dev dan wajahnya memerah. Itulah pertama kalinya dia dipegang tangannya oleh seorang pria. Dan dia adalah pria yang saya sukai di hati saya. Dev sama sekali tidak memperhatikan reaksi Mo Qingyun. Memegang pedang pembunuh naga, dia melepaskan niat pedang untuk menghalangi gelombang kejut. Mo Qingyun berdiri di belakang Dev, memperhatikan Dev berusaha sekuat tenaga membantunya menghalangi gelombang kejut. Pada saat ini, sosok Dev menjadi lebih tinggi di mata Mo Qingyun. Mo Qingyun tanpa sadar menyandarkan kepalanya di bahu Dev. Dev merasa ada yang tidak beres, tetapi dia hanya melihat dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dua pria di depannya sedang bertarung dengan sengit, dan kekosongan di sekitar mereka tampaknya akan runtuh. Dev harus berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi gelombang kejut yang dilepaskan oleh kedua pria itu. Jika tidak, meskipun mereka berdua akan baik-baik saja dalam bertarung, dia dan Mo Qingyun akan berada dalam masalah. Bersambung.